Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Ari Nurdiansyah, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022, kategori 2 Universitas Negeri Padang. NIM 22314080. Saya mengajar di SMK Muhammadiyah Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Hari ini Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan pembelajaran UKIN di kelas 10 DKV dengan materi pembuatan kabel jaringan UTP. Untuk video pembelajaran UKIN hari ini sebagai berikut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mengawali pembelajaran, untuk Ananda Rian silahkan dipimpin doa. Terima kasih. Saya ingin absen terlebih dahulu. Yang tidak hadir hari ini siapa? Alda? Izin. Arista? Izin. Parizkin? Izin. Dava izin? Ya. Puspitasari? Rasya izin. Yoga izin. Ya. Oke. Sebelumnya saya ingin cek kerapian kalian. Silakan berdiri. Sekalian cek kondisi kebersihan kelasnya agar kita masuk materi sudah kelihatan nyaman, enak dipandang, dan kita sudah siap untuk mengikuti materi hari ini. Oke, untuk kerapian sudah cukup, silahkan duduk kembali. Oke, hari ini kita masuk ke materi kabel UTP dan cara pembuatannya ya. Dimana ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama itu peserta didik dapat menganalisa kabel UTP yang akan kita bahas dengan benar ya. Yang kedua, peserta didik dapat mengkonstruksikan atau membuat kabel UTP menjadi kabel jaringan dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ini bisa tercapai dengan baik. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik untuk sebelum kita masuk materi, yaitu apabila sebuah kantor hanya memiliki satu printer dan memiliki 5 perangkat PC, bagaimana agar printer tersebut bisa digunakan secara bersamaan tanpa memindahkan printer? Itu gimana caranya? Ya, Fioni yang menjawab. Jadi dengan perangkat jaringan komputer atau WiFi, printer tersebut hanya berada di satu tempat, tidak berpindah-pindah. Selanjutnya ada pretest, soal pretest ya, yang sudah bawa bagikan melalui WA Group. Silahkan dikerjakan sebelum kita masuk ke materi hari ini, di mana di situ ada beberapa soal. Soal pretest sudah dibuka semua? Ya, itu soalnya silakan dikerjakan. Waktunya 2 menit selesai itu. Silakan dikerjakan.
Ada 5 soal ya. Sudah? Oke, untuk pembahasan nilainya kita di akhir nanti kita coba perbandingkan dengan soal evaluasi. Oke, selanjutnya kemarin sebelum kita masuk ke materi hari ini, apresiasi yang kita pelajari materi sebelumnya itu adalah jaringan apa? Jaringan lokal, ya, dimana kita sudah membahas tentang IP address untuk menghubungkan jaringan atau menghubungkan antar perangkat, ya. Baik, sebelum kita masuk motivasi, kemarin sudah atau kalian sudah mengisi asesmen non-kognitif dan kognitif sebelum kita masuk ke materi hari ini, ya. Dimana ini Bapak fungsikan atau tujuannya untuk mengetahui kesiapan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Saya bacakan sekilas ini yang sudah mengisi punya Arif Ismail Saputra, di mana pertanyaan-pertanyaan asesmen yang saya berikan sudah diisi. Yang pertama, aku senang bersekolah, ya. Berarti siap untuk belajar di sekolah, ya. Bertemu dengan teman, ada hal yang menyenangkan bagiku. Jawabannya ya. Berarti dia punya motivasi sekolah yang tinggi. Dengan bertemu dengan teman-teman, dia senang. Aku selalu siap menerima materi apapun mata pelajarannya, ya. Berarti juga kalian sudah siap. Aku mudah terganggu dengan suara keributan di kelas ketika sedang belajar. Katanya tidak. Selanjutnya, aku merasa cemas ketika disuruh guru untuk presentasi. Nah, ini yang saya harapkan nanti kalian lakukan, itu kalian sudah siap, ya. Jadi tidak grogi, tidak cemas, kalian menyampaikan juga dengan baik. Ya, ini beberapa pertanyaan kognitif yang sudah saya lihat, sehingga ini sebagai acuan Bapak untuk proses pembelajaran hari ini. Selanjutnya, di sini ada video untuk memotivasi kalian dalam pembelajaran hari ini agar lebih siap. Silakan diperhatikan. Sama tim kita akan lebih kuat. Bersama tim kita akan jadi pemenang. Ya, ini bangunlah tim yang kuat, solid, kompak, siap terpimpin, siap memimpin, dan super excellent. Nah, dari video motivasi ini, apa yang kalian ambil makna dari video tersebut?
Apa Ketut? Untuk kekompakan dan kebersamaan. Yang lain? Yang lagi? Din? Sama kita bisa melewati masalah itu. Bersama kita bisa melewati masalah itu. Jadi intinya dengan kita melakukan bersama-sama dalam proses pembelajaran yang lebih menarik ya. Kalian bisa berkolaborasi, bisa saling bertukar pikiran dalam proses pembelajaran, itu motivasinya. Selanjutnya, cara membuat kabel jaringan UTP, di mana di sini ada alat-alat yang akan kita gunakan ya. Yang pertama ada apa namanya ini? Tang krimping tool. Ya. Selanjutnya ini ada apa? LAN tester. Kalau ini kabel UTP. Ini konektor. Nah, kita juga ada gunting untuk mengupas kabel UTP-nya. Oke, saya akan mempraktekkan di awal sebelum kalian membuat kabel UTP. Jadi kabel ini cara mengupasnya bisa menggunakan tang krimping, kita bisa menggunakan alat pengupasnya yang ini ataupun bisa menggunakan gunting ya. Tapi sebenarnya untuk lebih simpelnya menggunakan tang krimping agar tidak terlalu banyak kita membawa alat saat kita membuat kabel jaringan. Gimana caranya? Ini kabel kita buat atau yang akan kita kupas itu sekitar 1,5 sentian lah, segini ya, agar nanti saat kita memasukkan ke dalam konektor, kabel tersebut bisa pas dan bisa lebih kuat, atau kita mudah dalam penyusunan kabelnya. Caranya, kabelnya kita masukkan ke dalam tang ini, kan ada tempat seperti tempat wadah kabel, kita letakkan, kita tekan tangnya, tapi jangan terlalu menekan. Ya, kira-kira sudah menempel di kabel, baru kita puntir tangnya seperti ini. Kita tarik sehingga kabel sudah terupas seperti ini ya. Selanjutnya kita mengurutkan. Kita kalau kabel strike itu ujung A dengan ujung B beda atau sama? Jadi kabel strike itu ujung A dan ujung B itu sama. Kalau untuk cross, ujung A dan ujung B beda apa sama? Beda. Oke, sebelum kita masukkan ke konektor, kita susun ujung A itu dengan urutan kabel. Cara merapikan ini ya. Ini kita lepaskan lilitan per lilitan. Kita tapi sudah menyesuaikan dengan urutan. Untuk ujung A itu urutan kabel tipe A. Dengan urutan apa? Putih oranye, hijau, biru, biru. Selanjutnya yang terakhir coklat. Intinya tangan kiri itu untuk memegang seperti ini ya. Yang tangan kanan untuk merapikan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kondisikan apakah kabel ini terlalu panjang atau terlalu pendek saat kita masukkan ke sini. Nah, kita juga bisa mengukur seperti ini. Nah, yang diharapkan dalam pembuatan kabel jaringan, jangan ada kabel yang terkelupas seperti ini di luar konektor ya. Diharapkan. Jadi kalau bisa seperti ini. Nah,
Tapi jangan yang nggak boleh itu seperti ini. Harus yang terkelupas kulit luarnya itu di dalam konektor semua. Kalau sudah seperti ini, kita sesuaikan, kita rapikan ujungnya dengan memotong. Kita rapikan seperti ini. Nih ya, agar ujung ini rata. Jadi saat kalau ini rata, kita masukkan ke dalam konektor, itu nanti di sininya akan rata dan sehingga akan kabel itu berfungsi semua. Ya. Oke, kita masukkan. Untuk pengait itu disarankan adalah yang di bawah seperti ini nanti. Ini jangan dilepas loh, jangan dipindah-pindah kalau belum dimasukkan, kalau udah rapi ya. Kalau udah rapi, jangan dilepas sebelum dimasukkan ke dalam konektor agar kita tidak merapikan kembali. Pengaitnya di bawah, kita letakkan di bawah kabel UTP-nya, kita masukkan seperti ini. Dan kita lihat di ujung, kalau kabel tembaganya sudah terlihat di ujung semua, rata semua sudah terlihat, itu berarti sudah baik. Tapi diperhatikan kalau emang di sini ada yang tidak terlihat kabel tembaganya, itu diusahakan diperbaiki dulu sebelum kita melakukan crimping atau mengunci kabel atau konektornya. Kita masukkan ke tempat saat kita mengunci konektor. Kita masukkan seperti ini dengan cara kabelnya juga tetap ditekan agar tidak lepas, sehingga kita tekan sehingga sampai bunyi klik. Ya, kalau sudah bunyi klik, ya kabel ini sudah siap. Oke, sampai sini paham? Nih, sehingga kabel ini tidak bisa dilepas karena sudah terkunci ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dalam proses pembuatan kabel jaringan? Cukup? Kalau cukup, oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan dalam pembuatan kabel, kita masuk ke orientasi masalah dengan proyek atau produk yang akan kalian hasilkan, itu kabel jaringan. Di sini ada job sheet atau KPD yang akan Bapak bagikan. Sebelumnya dibagi kelompok 4 kelompok. Di sini satu kelompok ada yang 4 dan ada yang 3. Kelompok 1 Rian Wahyudi, Ayu Kusumawati, Intan Munasari dan Faratri Andestian. Silakan Sirian. Kelompok 2 Vioni Maratusoleha, Anita Reni Jodi Ardiansah. Vioni. Kelompok 3 Hasan Wahyu Citra, Hanifah Yogi Niketut. Kelompok 4 Muhammad Aprian, Arif Ismail dan Muhammad Sabikin. Oke, di situ silakan dibaca soalnya. Soalnya itu ada karyawan di kantor A ingin melakukan percetakan laporan ya, di mana di dalam ruangan tidak membawa flash disk ataupun hard disk ataupun alat untuk memindahkan file dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Itu kendalanya. Sehingga kalau mereka atau karyawan tersebut ingin melakukan pencetakan sedangkan printernya hanya ada satu di dalam ruangan tersebut ya, yaitu melakukan sharing printer dan belum ada kabel jaringan untuk menghubungkan PC 1 atau PC 2.
Jadi agar tidak memindahkan printer, itu buatlah kabel jaringan untuk mengatasi solusi karyawan tersebut agar bisa sharing printer. Dari soal ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanya? Apa sudah paham? Jadi yang kalian lakukan itu adalah yang pertama menganalisa permasalahan atau solusi yang akan kalian selesaikan. Yang kedua itu adalah pemecahan solusi membuat produk atau kabel jaringannya agar solusi tersebut terselesaikan. Sudah paham? Nggak ada yang tanya? Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya bagi alatnya. Kelompok satu dari mana? Oh ya, sebelum saya bagi, silahkan. Atau silakan duduk dengan kelompok masing-masing. Oke, sudah duduk dengan kelompoknya ya. Bawa bagi kabel alat atau alat yang akan kalian gunakan. Oke, sebelum kalian menyelesaikan atau mengerjakan tugas yang Bapak berikan, kita ada kesepakatan pelaksanaan kalian menyelesaikan job sheet itu ya. Yang pertama kita harus sepakati waktu pengerjaan pembuatan kabelnya. Kita sepakati 30 menit selesai ya. Ya, kita sepakati 30 menit untuk pembuatan kabel itu selesai. Dengan kita mulai jam 10 sampai jam setengah 11. Dimana 10 menit pertama kalian harus bisa menganalisa permasalahan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Analisanya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, dan selanjutnya adalah membuat kabelnya. Oke, kalau sudah paham, nggak ada yang ditanyakan dari job sheet yang Bapak bagikan, silahkan dikerjakan. Gimana? Ya nggak apa-apa. Dua-duanya langsung dikupas nggak apa-apa. Nah, jangan sampai kena dalamnya. Gunakan tangan kiri makanya gini loh. Digepit seperti ini. Ini tinggal dikiniin aja. Nah, yang pasti jangan lupa putih hijau itu semua. Nah, gampang mau mindahnya kalau sudah seperti ini. Ini jangan lepas, seperti ini tetap. Oke ya. Kelompok ini sudah dikupas semua. Ya udah, satunya kalau ujung B siapa, ujung A siapa. Jangan disimpan jadi buat ujung apa? Ujung A. Jadi satunya ujung B. Perhatikan ujung B. Urutannya seperti apa ujung B?
Rian kelompok apa? Ujung apa? Kabelnya? Ujung A. Ya. Saya kamu kasih. Oke. Hasanuddin B. Eh. Oh, kamu Mael ya? Ya, Mael B. Ya, silakan disusun. Coba remping lagi. Nah, kalau dia sudah kamu krimping seperti itu, kamu tarik aja nggak apa-apa ininya. Ini kamu lepas dulu. Lepas. Masa nggak bisa? Nah, itu kamu tarik aja. Kalau emang udah kuat, dia nggak akan lepas. Kamu tarik aja. Nah. Jadi pastikan dulu. Nanti ada yang lepas. Nah, usahakan sama seperti kelompok 1 ya. Dia tidak terlihat kabel yang terkelupas seperti ini. Nah, kelompok lainnya silakan dibuat juga. Dipastikan sebelum crimping tembaganya, kabelnya sudah terlihat di ujung konektor. Dengan cara ini terlalu tetap ditekan agar tidak giniin aja. Tekan keluar. Giniin, dibuka. Tangannya dibuka. Nah. Masa iya? Tanganmu yang nggak kuat. Oh, suruh buka gini katanya. Oke, udah semua ya? Sudah? Kabelnya sudah semua juga. Analisanya juga sudah. Yang pertama presentasi. Kelompok 2 silahkan maju. Untuk kelompok 2 silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pembuatan kabel kelompok kami. Untuk analisa penyelesaian masalah pada soal kelompok kami membuat kabel jaringan cross karena hanya untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Selanjutnya, untuk menghubungkan PC 1 dengan PC 2 harus tersetting IP address, yaitu PC 1 dengan IP address 192.168.162.1, PC 2 1.2.168.162.2. Alat dan bahan: jokset, praktikum, kabel UPV sheet 5 tang printing, konektor, tester light. Saya akan menampilkan kabel keras yang kami buat. Oke, silakan. Oh. Oke, ini kabel hasil dari kelompok 2. Jadi menggunakan kabel apa kalian? Kabel cross. Oke. Untuk kabel, oke, silahkan ditanyakan ke kelompok lain kalau ada yang mau ditanyakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, kelompok 1. Kenapa jaring printer tidak menggunakan jaringan Wi-Fi? Karena PC dan komputer tidak ada fasilitas Wi-Fi-nya.
Silahkan ditawarkan kelompok lain, ada lagi. Tawarkan dulu. Ada yang ingin bertanya lagi? Kelompok lain ada yang bertanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup silahkan di closing untuk kelompok 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aplaus kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 1. Silakan dipresentasikan hasil kelompoknya. Silakan dimulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil pembuatan kabel kelompok kami. Untuk penyelesaian masalah ini, kelompok kami membuat kabel jaringan SCOX karena hanya untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Untuk menghubungkan PT1 dan PT2 harus bisa diisi IP address, yaitu PT1 IP address dengan IP 192.168.0.1, PT2 IP address 192.168.0.12. Alat dan bahan sebesar 100 kabel HDMI, kaki, konektor, dan tas lain. Selanjutnya saya akan melakukan tes hasil kabel yang kami buat. Ditekan kabelnya. Ditekan kabelnya. Nah. Tekan lagi. Tekan semua. Ya. Silakan Mbak sini kabelnya. Ya, kelompok 1 susunan kabelnya seperti ini. Menggunakan kabel apa tadi? Cross. Jaringan kabel cross. Oke. Silakan dilanjutkan. Silakan, apakah ada yang ditanyakan? Ya, kelompok 4, silakan. Kenapa menggunakan kabel UPP jika menggunakan kabel fiberoptik? Izin menjawab, kami dari kelompok 1 menjawab pertanyaan kelompok 4. Karena kabel UPP lebih murah daripada fiberoptik. Ya, kabel YTP Lebih murah daripada fiberoptik. fiber optik. Gimana? Saya bikin. Oke. Silakan tawarkan kembali. Silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk kelompok lain? Kelompok 2, kelompok 3 cukup? Nggak mau tanya? Oke, kalau cukup silakan di closing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus kelompok 1. Baik, semua sudah presentasi ya.
Untuk Kaulah yang rasanya. materi hari ini yaitu pembuatan kabel jaringan UTP. Ada soal evaluasi yang sudah Bapak share ke grup WA. Silakan dikerjakan. Ada soalnya seperti ini. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit lah. Iya. Yang di pretest itu sebelum kalian memahami proses materinya, setelah kalian mempelajari materinya, soal evaluasinya soalnya seperti ini. Oke, sudah semua ya? Sudah. Oke. Kalau sudah, kita coba evaluasi di pretestnya. Muhammad Aprian dapat 60, Pioni 100. Untuk nilai pretest sudah bagus semua, yaitu hanya satu yang dapat 60, yang lainnya di atas KKM semua. Selanjutnya kita coba bandingkan dengan yang hasil evaluasi. Maratus Soleha 80. Tadi dapat berapa Maratus Soleha? 100. Oke. Secara keseluruhan dari pemahaman materi dari pretest dan posttest, kalian sudah nilainya sudah cukup ataupun sudah KKM, dan juga ada yang sudah melebihi KKM ya. Semua sudah kalian lakukan sehingga tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak ingin tanyakan, apakah ada yang belum dipahami dari materi? Dari kabel UTP, dari susunan kabelnya, ada yang belum dipahami? Sudah, Pak. Dari kabel strike sama kabel cross sudah paham ya? Sudah. Oke. Ada kendala dalam proses pembuatan kabel hari ini? Tidak. Tidak ada? Tidak. Oke, kita simpulkan dari materi hari ini. Jadi kesimpulannya apa? Memahami cara pembuatan kabel jaringan UTP dengan tipe pengabelan kabel crossover ya. Ya. Itu kesimpulan hari ini. Oke, untuk materi pembelajaran selanjutnya itu Bapak bagikan melalui LMS atau WA group. Ya. Nanti itu silakan pelajari seperti hari ini. Seperti hari ini kalian sudah mempelajari materi sebelum kita masuk ke materi inti, sehingga kita hanya mengulas materi yang sudah kalian pelajari. Apa yang kalian tidak paham silakan ditanyakan. Untuk apresiasi hari ini, saya memberikan apresiasi bahwasanya kalian sudah mengikuti pembelajaran atau materi dengan baik. Kalian sudah bisa menganalisis permasalahan yang Bapak berikan, serta memberikan solusi atau membuat kabel dengan baik atau dengan benar ya. Itu dengan kalian membuat kabel crossover untuk menghubungkan PC 1 dengan PC 2, sehingga tujuan pembelajaran hari ini tercapai. Itu
apresiasi untuk kalian, kalian semangat, kalian bisa mengikuti materi. Selanjutnya, apakah kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apa yang membuat kalian menyenangkan dalam pembelajaran hari ini? Apa? Bekerja sama. Selanjutnya, belajar praktek langsung. Itu menyenangkan nggak? Ya. Ya, belajar praktek langsung. Ya. Untuk refleksi selanjutnya, untuk meningkatkan pemahaman materi dalam pembelajaran hari ini, itu yang kalian lakukan apa? Membaca, terus praktek langsung. Praktek. Refleksi selanjutnya, kegiatan apa saja yang kamu lakukan dalam pembelajaran hari ini? Mengkonstruksikan kabel UTP menjadi kabel jaringan. Ya, atau membuat kabel jaringan. Oke, untuk materi hari ini cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.